Sungguh terlalu jika dana pinjaman yang seharusnya untuk rakyat DKI Jakarta tetapi malah digunakan untuk proyek. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mempertanyakan alokasi anggaran Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dari pinjaman pemerintah pusat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 3,2 triliun yang kebanyakan dipakai untuk melanjutkan proyek-proyek besar. Gilbert menilai Anies lebih menggunakan dana pinjaman untuk keperluan melanjutkan pembangunan Jakarta International Stadium dan juga Taman Ismail Marzuki. Dan anggota fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menilai ini sangat melukai hati rakyat, di mana pinjaman uang tersebut seharusnya kembali untuk rakyat yang membutuhkan karena dampak pandemi ini yang sangat luar biasa. Padahal terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi. Tetapi malah kenapa pinjaman tersebut untuk melanjutkan proyek-proyek? Nah, seperti contoh, jika Anda mendapat bantuan BLT, Pak Jokowi pun kemarin juga berpesan jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti membeli rokok, pulsa, dan HP. Uang itu benar-benar untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk kebutuhan rakyat sehari-hari, sangat sampai dialokasikan ke hal-hal yang tidak penting. Apalagi saat ini masyarakat memang butuh bantuan dan uluran tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota, karena dampak pandemi ini sangat luar biasa. Ekonomi sangat hancur sekali. Tetapi jika berita ini memang benar, Pemprov DKI mengalirkan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional PEN 3,2 triliun untuk pembangunan proyek-proyek, ini memang sungguh terlalu, di mana Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jika Jakarta mengalami pemulihan ekonomi yang tercepat atau pemulihan ekonomi yang cepat, maka akan disusul oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Maka Jakarta adalah sebagai ujung tombak yang harus dieksekusi, dan pemulihan ekonomi harus yang paling cepat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Terlalu, dana pinjaman buat rakyat malah dipakai untuk proyek. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mempertanyakan alokasi anggaran Dana Pemulihan Ekonomi Nasional dari pinjaman pemerintah pusat oleh Gubernur Anies Baswedan sebesar 3,2 triliun yang kebanyakan dipakai untuk melanjutkan proyek. Gilbert menilai Anies lebih memilih menggunakan dana itu untuk keperluan melanjutkan pembangunan Jakarta International Stadium hingga Taman Ismail Marzuki. Ia menganggap hal ini sangat melukai perasaan rakyat, sebab dana pinjaman tersebut tidak dipakai untuk memenuhi keperluan rakyat yang terdampak karena pandemi. Ini sangat melukai perasaan rakyat. Sedikit pun tidak ada rencana alokasi dana untuk langsung ke rakyat dari pinjaman PEN sebesar 3,265 triliun. Padahal terminologi yang digunakan adalah untuk pemulihan ekonomi, ujar Gilbert kepada wartawan. Gilbert menuturkan, seharusnya di masa pandemi ini Anies memberikan bantuan tunai kepada warga dan modal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara bantuan sosial dalam bentuk sembako disarankan untuk di-stop. Hasil penelitian MIS oleh CSIS dan juga mendapat pakar mantan Menq mengatakan bahwa sebaiknya UMKM digalakkan dan dana tunai diberikan, jelas Gilbert.
Terlebih lagi saat ini kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat benar-benar terpuruk. Kebutuhan seperti pangan hingga tagihan-tagihan lainnya juga harus saja berjalan. Pemerintah pusat disebutkan sudah melakukan upaya melalui berbagai program dari bantuan modal, subsidi gaji, dan lainnya. Namun Anies justru disebutkan tak melakukan hal serupa. Sangat disayangkan Pemprov DKI lebih mengutamakan menutupi kekurangan dana proyek karena salah prediksi daripada membantu warga yang terpuruk, tuturnya. Karena itu ia menilai saat ini ibu kota memerlukan pemimpin yang memang memikirkan rakyatnya. Anies dianggap terlalu banyak narasi dan malah tak ada aksinya. Ini hanya bisa diharapkan dari seorang pemimpin yang hatinya tulus ingin mengabdi kepada rakyat. Narasi seorang pemimpin tanpa disertai aksi adalah ibarat tong kosong, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menjadi pionir bagi pemerintah daerah lain dalam proses peminjaman uang untuk pemulihan ekonomi nasional akibat wabah pandemi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan perjanjian kerjasama itu kepada PT Sarati Multi Infrastruktur di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini ada 3 pemerintah daerah yang mengajukan pinjaman dana itu dari rangka PEN. Ketiga daerah itu adalah Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, dan Pemprov Banten. Di bulan Juni ada 22 pemerintah daerah yang sudah melakukan perjanjian pinjaman dengan PT SMI. 3 diantaranya tingkat provinsi dan 19 diantaranya adalah pemerintah kabupaten kota, kata Sri Mulyani di kantornya. Sri Mulyani merinci Pemprov DKI Jakarta meminjam duit sebesar 12,5 triliun, Provinsi Jawa Barat meminjam 4 triliun, dan Provinsi Banten meminjam 1,9 triliun. Seluruh dana itu akan digunakan pemerintah daerah sebagai dampak anggaran penataan infrastruktur di wilayah setempat dialokasikan untuk penanganan pandemi di daerah masing-masing. Untuk Pemprov DKI dan Pemprov Jawa Barat adalah 2 provinsi yang kami jadikan pionir untuk bisa mendapatkan fasilitas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, jangka waktu pinjaman dana atau tenor duit ini paling lama selama 10 tahun. Sebetulnya Bank Indonesia telah mengatur tenor selama 5-7 tahun. Namun pemerintah pusat mengeluarkan pengecualian menjadi 10 tahun akibat wabah pandemi. Dari PT SIM sendiri, sumber pendanaan mereka untuk bisa menyediakan 5 triliun adalah bunganya sebesar 5,4%. Pemerintah akan membayar selisih dengan cost and fund, biaya dana yang ditanggung PT SMI agar pinjaman kepada pemerintah daerah mendekati 0%, kecuali biaya administrasi, tuturnya. Kata dia, penugasan yang diberikan kepada PT SMI tidak hanya terbatas sebagai kreditur, tapi dibuat dalam rangka menguatkan perekonomian di daerah. Sri Mulyani meminta PT SMI agar memberikan jasa konsultasi, mengembangkan proyek, memberikan penguatan dan peningkatan kapabilitas kepada pemerintah daerah untuk bisa mendesain pinjaman. Kalau dilihat hanya 22 pemerintah daerah yang mengajukan pinjaman, berarti masih banyak yang belum tersentuh. Di Indonesia ada 500 lebih kabupaten kota dan saya berharap agar PT SMI bekerja lebih keras lagi untuk mencari daerah-daerah yang ingin meminjam. Karena dampak pandemi ini sungguh luar biasa, sehingga dana ini bisa digunakan dalam rangka pembangunan daerah paparnya. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengajukan pinjaman sebesar 12, triliun ke pemerintah pusat melalui PT Sarana Multinasional PEN dampak pandemi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan perjanjian bersama PEN dengan PT SMI di kantor Kementerian Keuangan, Senin, Jakarta Pusat. Jakarta memiliki porsi yang besar dalam perekonomian Indonesia. Karena itu, bila kita bisa mendapat percepatan pemulihan di Jakarta, tentu akan berdampak nasional, ucap Anies di Kemenq Senin 27 Juli 2020. Anies Baswedan mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan langkah untuk meningkatkan kegiatan penanganan pandemi secara proaktif. Salah satunya, menggiatkan testing memakai alat PCR. DKI ingin ketika masyarakat sudah mulai berkegiatan ekonomi secara bersamaan, kegiatan tracking testing yang dilakukan di Jakarta juga meningkat sangat signifikan.